Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Bapak Ibu, teman-teman, kawan-kawan semua. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan TIU pembahasannya penalaran logis ya atau silogisme. Nah, pertama-tama kita akan bahas dulu atau mengingat kembali materi di SMA ya. Nah, kalau umpamanya sudah masih ingat, nah ini bisa di skip nanti ya sampai ke slide ke ini ya, sampai ke kompos simpos. Nah, mulai dari penarikan kesimpulan ini sampai ke bawah ini materinya CPNS banget ya. Oke, yang pertama pernyataan dulu ya, pernyataan. Pernyataan itu adalah kalimat yang nilai kebenarannya benar atau salah, tetapi tidak sekaligus benar dan salah gitu. Jadi cukup satu aja gitu. Benar aja atau salah aja gitu. Nah, kalimat benar biasanya disimbolkan dengan B dan kalimat salah biasanya disimbolkan dengan F ya. Kalau dalam bahasa Inggris kalau dia benar itu true ya, T. Kalau dia salah itu false ya, F. Nah, contohnya gini. Gunung Kelut terdapat di Jawa Timur. Itu benar ya, benar. Nah, ringgit adalah mata uang Singapura, padahal bukan ya. Ringgit itu mata uang Malaysia. Berarti nilainya salah. Nah, negasi atau ingkaran itu simbolnya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, tanda seperti ini, negasi atau tidak ya gitu. Atau lawannya gitu. Atau bukan gitu ya. Nah, ingkaran atau negasi adalah lawan dari pernyataan. Nah, ingkaran dari pernyataan P simbolnya negasi P seperti ini ya. Tabelnya seperti ini, kalau dia P-nya benar berarti lawannya salah. Kalau dia P-nya salah berarti lawannya benar gitu. Nah, ini contohnya P sama dengan 9 adalah bilangan ganjil berarti benar. Nah, negasi P sama dengan 9 adalah bilangan genap. Nah, artinya gini, negasi dari P berarti negasi dari ganjil itu bilangan genap. Nah, sedangkan di sini negasi P 9 itu salah ya. Oke, kita lanjut. Ini ada lagi nggak ke bawah? Ada ya. Nah, pernyataan majemuk ya. Pernyataan majemuk ini di SMA atau SMK atau sekolah menengah itu udah kita bahas, udah dipelajari gitu ya. Yang pertama ada konjungsi ya. Biasanya dan. Nah, simbolnya itu seperti ini. Ya, mirip seperti ini ke bawah ya. Nah, ini simbolnya. Dibaca dan atau konjungsi ya. Pernyataan majemuk dengan kata hubungnya dan. Dalam bahasa Indonesia bisa tetapi, meskipun, walaupun gitu ya. Lambang konjungsi itu seperti ini ya. Pernyataan P dan Q. Nah, P dan Q itu kalau dua pernyataan, ingat aja, benar dan benar itu pasti benar. Nah, yang lainnya salah gitu. Kalau salah satu salah, nah ini pasti nilainya salah. Ini salah, benar berarti salah dan benar nilainya salah gitu. Kalau duanya salah dan salah ya nilainya pasti salah. Nah, itu ingat aja, benar dan benar itu nilainya benar. Nah, itu aja. Jadi kalimat pertama kalau benar dan kalimat kedua benar, maka nilai kebenarannya adalah benar. Oke, yang kedua, yang B, disjungsi ya. Disjungsi atau ya, atau. Disjungsi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung atau ya. Lambang disjungsi itu ke atas. Nah, seperti ini ya. Ke atas kayak huruf P ya. Nah, P atau Q, dibaca P atau Q gitu ya. Nah, ini kalau P atau Q salah satu aja benar, itu nilainya benar. Nah, intinya dua-duanya salah atau salah, itu nilai kebenaran salah. Nah, selain itu benar nih ya. Satu aja salah nggak apa-apa, nilainya benar. Nah, ini satu aja salah nilainya benar. Duanya salah, baru salah. Nah, itu deh cara ngingatnya. Oke, kita ke yang ketiga. Ya, yang ketiga. Implikasi, jika titik-titik maka titik-titik itu. Ini sebuah pernyataan. Implikasi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubungnya jika titik-titik maka titik-titik itu. Lambangnya adalah nih, panah ya. Panah seperti ini boleh atau seperti ini juga boleh. Nah, P disebut antecedent, Q disebut atau ya. Nah, konsekuensinya gitu. Nah, jika ini maka ini gitu. Tabelnya seperti ini. Nah, ini yang pertama benar, yang kedua salah, itu salah. Yang lainnya benar. Nah, nih. Pertama benar, yang kedua salah, itu nilainya salah.
Nah, yang lainnya benar. Ini benar, benar, benar. Nah, ini di sini cuman dia salah ya. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke yang keempat. Biimplikasi ya. Biimplikasi. Nah, biimplikasi ada pernyataan majemuk dengan kata hubung titik-titik jika dan hanya jika titik-titik itu. Lambangnya ini panahnya timbal balik. Boleh seperti ini atau seperti ini ya. Nah, di sini salah satu dia salah atau benar ya, berbeda gitu ya. Nah, itu baru dia salah. Dia dua-duanya harus sama gitu. B, jika dan hanya jika B, maka nilai kebenarannya benar gitu. S, jika dan hanya jika S, maka nilai kebenarannya benar gitu ya. Nah, itu. Oke. Next kita lanjut ke kuantor universal ya. Ini udah mulai ke CPNS-nya. Kuantor universal atau kuantor umum mempunyai simbol seperti ini. Huruf A besar kapital terbalik seperti ini ya. Nah, yang dibaca semua atau setiap ya, atau seluruhnya gitu. Seluruhnya itu. Nah, contohnya semua limbah pabrik mengganggu ekosistem air tawar itu. Nah, ini ada kata semua kan. Yang kedua ada kuantor eksistensial ya, atau ditulis dengan simbol huruf E besar terbalik gini ya. Gini. Dibaca tuh ada. Nah, beberapa atau terdapat gitu. Atau yang lebih populer kalau di CPNS itu sementara ya, sementara. Ya, sementara gitu. Ada beberapa sementara atau sebagian, sebagian. Atau tidak semua gitu ya. Lawan dari semua gitu. Oke, contohnya nih beberapa sekolah diliburkan karena hujan abu gitu ya. Ini beberapa. Next kita lanjut ke penarikan kesimpulan ya. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Penarikan kesimpulan ini, penarikan kesimpulan. Kesimpulan adalah suatu pernyataan yang ditarik dengan metode yang benar gitu, metodenya yang benar dan diperoleh dari dua buah premis pernyataan atau lebih gitu. Nah, dua buah premis ya, atau pernyataan atau lebih. Nah, berarti boleh 3 juga nih. Nah, 3 lebih ya, dengan menggunakan langkah-langkah yang logis. Nah, langkah-langkah yang logis. Metode-metode penarikan kesimpulan dapat digunakan pada beberapa soal penalaran logisnya. Jadi ada soal yang bisa dipakai ini. Nah, di sini ada 3 ya. Ini dipelajari di SMA juga. Nah, ini ada 3. Yang pertama modus ponens ya. Ini pernyataan pertama atau premis pertama itu jika P maka Q. Nah, premis kedua P maka kesimpulannya Q. Contohnya gini. Jika kondisi licin maka banyak pembalap yang jatuh. Nah, pernyataan kedua kondisi lintasan licin. Maka kesimpulannya ya ini. Nah, ini kalimat ini. Banyak pembalap yang jatuh itu. Biasanya kalau cara cepatnya biasanya dicoret aja yang sama kalimatnya. Kondisi licin, kondisi licin. Berarti jawabannya banyak pembalap yang jatuh, ini kesimpulannya. Oke, yang kedua ada namanya modus tollens ya, modus tollens. Kalau premis pertamanya jika P maka Q. Nah, premis kedua itu negasi yang kedua, negasi Q. Maka kesimpulannya itu negasi yang pertama P. Contohnya gini. Premis pertama, jika cuaca cerah maka lomba balap diadakan. Nah, premis kedua itu lomba balap tidak diadakan, yaitu artinya cuaca tidak cerah gitu ya. Nah, ini pun sama. Jadi bisa dicoret aja, lomba balap diadakan coret, lomba balap diadakan, lomba balap diadakan coret. Berarti sini yang tinggal tidak. Gabungin kemari, cuaca tidak cerah. Nah, itu dia jawaban kesimpulannya. Oke, itu yang kedua. Kita lanjut yang ketiga, silogisme. Nah, pada silogisme ini premis pertama jika P maka Q, premis kedua jika Q maka R. Jadi ada 3 pernyataan di sini. Kesimpulannya itu sama juga. Kita coret ini yang sama. Jadi jawabannya jika P maka R. Nah, contohnya gini. Jika telah menempuh pendidikan profesi guru maka mendapatkan gelar GR. Jika mendapatkan gelar GR maka berhak mendaftar tes CPNS tenaga pendidik. Nah, jadi yang sama tinggal dicoret ya. Ini yang sama tinggal dicoret. Jadi jawabannya jika telah menempuh pendidikan profesi guru maka
berhak mendaftar CPNS tenaga pendidik. Nah, ini dia. Oke, itu dia materi di SMA. Dan masih ada lagi satu lagi, kompers, impers, dan kontraposisi ya. Nah, pada kompers itu misalnya kalau dasarnya itu implikasi, jika P maka Q seperti ini. Ini kalimat dasarnya. Maka kompersnya itu tinggal dibalik nih. Q maka P. Kalau impersnya tinggal kita negasikan. Nah, negasi P, jika negasi B maka jika negasi Q. Jika negasi P maka negasi Q. Nah, kontraposisi kita balik dulu. Q, P baru kita negasikan. Nah, jika negasi Q maka negasi P gitu. Nah, contohnya seperti ini. Jika hujan turun, maka kekeringan berakhir gitu. Nah, P-nya di sini hujan turun, Q-nya di sini kekeringan berakhir. Nah, maka konversnya tinggal dibalik. Jika kekeringan berakhir, maka hujan turun gitu. Nah, Q maka P. Nah, kalau inversnya tinggal kita kasih negasi aja. Jika hujan tidak turun, maka tidak terjadi kekeringan gitu, atau kekeringan tidak berakhir gitu. Nah, ini tinggal kita tambah kalimat negasinya atau tidak ya. Kalau kontraposisi kita balik gitu ya, negasi Q maka negasi P gitu ya. Berarti jika kekeringan tidak terjadi, tidak berakhir, maka hujan tidak turun. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang kita ke penarikan kesimpulannya ya. Penarikan kesimpulannya. Nah, ini dalam penarikan kesimpulan perlu teman-teman tahu ya, Bapak Ibu tahu. Yang pertama itu ada namanya premis umum. Ya, premis umum. Yang kedua adalah premis partikular ya, atau bagiannya beberapa itu. Kalau dalam di SMA tadi ini disebut dengan kuantor universal ya. Kalau dia beberapa ini disebut dengan kuantor eksistensial ya. Nah, kemudian ada premis negatif atau lawannya gitu, pernyataan yang terdapat kata tidak gitu. Sebenarnya kalau awalnya sudah tidak, kalau di tidak kan jadi ya gitu. Tidak jadi ya. Nah, seperti itu dia. Jadi 2 kali negasi jadi positif gitu ya. Oke. Hukum penarikan kesimpulan. Yang pertama, jika semua premis umum, maka kesimpulan harus umum gitu. Nah, artinya gini. Premis pertama itu semua. Nah, ini harus Bapak Ibu teman-teman ingat ya. Semua. Kemudian premis kedua itu semua. Gampang. Jadi kesimpulannya itu cari pilihan yang pasti semua. Nah, sekarang lihat partikularnya nih. Lihat apa namanya kalimat penjelasnya ini. Binatang membutuhkan oksigen. Binatang membutuhkan air. Nah, ini dia. Ada nggak hubungannya nih? Ada ya. Karena bisa kita gabung. Semua binatang membutuhkan oksigen dan air gitu. Kalau tidak ada hubungannya gimana? Kalau tidak ada hubungannya, ini kalimat penjelasnya di sini tidak berhubungan, maka tidak dapat ditarik kesimpulan. Tidak dapat ditarik kesimpulan. Nah, seperti itu. Biasanya kalau jawabannya bukan tidak dapat ditarik kesimpulan, itu A sampai E tidak ada pilihan seperti ini. Tidak dapat ditarik kesimpulan. Tidak ada pilihannya, opsinya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kemudian yang harus dicatat, yang harus diingat ya. Nah, ini. Jika salah satu premis partikular, maka kesimpulan harus partikular. Nah, sebagian gitu. Jika sebagian, maka kesimpulan juga sebagian gitu. Nah, nih. Yang pertama, semua. Yang kedua, sebagian. Nah, berarti jawabannya kesimpulan itu harus sebagian gitu ya. Nah, kemudian ini gampang ini. Kemudian yang ketiga, jika salah satu premis negatif, maka kesimpulan harus negatif. Nah, ini. Walaupun, nah ini hati-hati. Walaupun ada beberapa soal, nah kalau tingkat kesukarannya itu lebih tinggi, ini tidak berlaku gitu. Atau dia cari kalimat, nah seperti ini kan, sebagian kementerian yang membuka lowongan CPNS tidak mewajibkan denda bagi peserta yang mengundurkan diri. Nah, ini nggak ada di pilihan. Jadi kalian harus mencari pilihan yang maknanya itu, yang artinya itu sama dengan kesimpulan ini gitu. Seperti itu. Jadi kalau semua, sebagian, dan sini ada kata tidak, biasanya jawabannya itu sebagian dengan tidak. Ya, itu biasanya. Tapi kalau levelnya soalnya udah naik, ini nggak berlaku lagi. Cari kalimat yang maknanya itu sama dengan kesimpulan ini. Maknanya sama. Nah, sebagian dengan tidak ini ya. Oke. Next kita lanjut.
Ya, ada namanya silogisme kategori ya, silogisme kategori. Nah, silogisme kategori ini tadi, nah M, kemudian P ada SM, simpulannya SP. Di mana M itu middle term atau penengahnya, S itu subjek, P itu predikat. Nah, di mana ini nomor satunya, ya nih, perhatikan, ini sama semua, lihat. Kesimpulannya subjek predikat. Nah, ini sama semua. Walaupun di sini term penghubungnya itu di depan, itu kesimpulannya sama semua, subjek predikat. Nah, sama semua. Coba kita lihat ya, contoh yang pertama nih. Semua A adalah B gitu. Sebagian C adalah A. Nih, semua A adalah B, sebagian C adalah A. Jadi jawabannya itu sebagian dari C ini adalah B. Nah, kalau pakai lingkaran seperti ini deh, semua A, nih A, B-nya ini juga sama dengan B kan, karena semua A adalah B. Nah, sebagian C adalah A, berarti kan C itu di dalam lingkaran besar ini, yang A ini ada C kan. Nah, berarti kan sebagian C ini juga pasti punya B, karena kan A sama dengan B gitu ya, semua A adalah B gitu. Nah, ini kesimpulannya. Atau seperti ini, semua A adalah B. Nanti kan seperti ini, kalau kita gambar A sama dengan B pada lingkaran ini. Nah, semua C adalah A. Nah, semua C adalah, berarti ini ada 3 yang sama seperti ini. Ya udah, otomatis kan semua C adalah B juga gitu. Jadi sama 3-3-nya. Nah, seperti itu. Kalau saya lebih mudah ya dengan gambar seperti ini, gambar seperti diagram pen ya. Mungkin teman-teman ada cara yang berbeda, silahkan ya. Nah, ini tidak ada A adalah B. Nah, semua C adalah A gitu. Tidak ada A adalah B. Artinya gini. Ini B, kemudian tidak ada A yang B gitu. Berarti kan di sini ada A-nya B pisah gitu. Nah, semua C adalah A, berarti C-nya di sini. Nah, C-nya berarti di A ini. Berarti kesimpulannya kan semua C itu adalah pasti bukan B karena terpisah. Pasti bukan B kan. Atau semua A sama adalah C. Nah, ini deh kalimat yang kedua. Seperti itu. Yang keempat gitu juga, semua A adalah bukan B gitu. Berarti kita bisa buat A, kita buat B di tempat yang lain gitu. Nah, semua C adalah A, berarti di sini C-nya. Berarti kesimpulannya jelas. Semua dari C ini pasti bukan B karena tempatnya beda di sini ya. Lingkarannya beda gitu. Nah, ini dia yang kategori pertama. Nah, oke. Yang kedua gitu juga prinsipnya sama ya. Nah, ini yang ketiga gitu juga prinsipnya sama nih. Nah, ini ya sama prinsipnya, boleh dengan lingkaran boleh. Nah, yang keempat gitu juga prinsipnya sama. Nah, ini dia sama. Oke, yang ini silogisme hipotesis. Sebenarnya ini sama dengan silogisme yang tadi ya, karena ini tinggal coret-coret. Jadi jawabannya jika P maka R gitu. Pernyataan P, pernyataan kedua ini premis pertama, yang ketiga. Nah, tapi di sini ada yang berbeda ya. Jadi kalimat jika P maka R ini ekuivalen dengan salah satunya nih, kontraposisinya. Negasi R, jika negasi R maka negasi P gitu. Ada satu lagi. Ya, kalau kita pakai panduan pertamanya ini, implikasinya berarti negasi P atau R itu. Artinya gini, kalau ada kalimat jika P maka R gitu. P-nya itu misalnya jika hari ini hujan gitu ya. Ini P-nya. Maka banjir gitu misalnya, banjir gitu. Nah, ini sebagai P-nya, ini sebagai Q-nya gitu. Nah, ini sebagai P-nya, ini sebagai Q-nya. Nah, itu akan sama dengan ini. Jika negasi R maka ini P sama R ya. Kita hapus dulu. Ini dasarnya itu P sama R ya. Nah, berarti jika bukan R maka bukan P gitu. Berarti ekuivalen dengan, ya kita bisa tulis jika tidak banjir, karena kan harus tidak R-nya gitu. Negasi R-nya tidak banjir, ini negasi R. Maka hari ini tidak hujan. Nah, negasi dari hujan. Ini ada kata tidak di sini. Nah, inilah dia sebagai negasi R, ini sebagai negasi P ya. Atau sama dengan negasi P atau R gitu.
Artinya gini, negasi P hari ini tidak hujan gitu. Karena P-nya kan hari ini hujan. Hari ini tidak hujan. Atau R-nya apa? Banjir. Nah, jadi teman-teman, Bapak Ibu, ketiga kalimat ini itu sama. Ketiga dari kalimat ini maknanya sama gitu. Sama. Jadi kalau ada nanti optionnya, misalnya jawabannya yang pertama nih, terus kita nggak ada lihat gitu yang kalimatnya seperti ini, maka cari yang kedua. Tidak ada juga gitu, maka cari yang ketiga. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya. Oke, kita ke contoh yang pertama. Semua pegawai harus datang lebih awal. Soleh adalah seorang pegawai. Jadi gini, kalau kita pakai gambar ya, semua pegawai harus datang lebih awal. Misalnya pegawai itu seperti ini. Dan satu lingkaran ini gini, ini pegawai. Nah, ini harus datang lebih awal. Nah, soleh adalah seorang pegawai, berarti soleh di dalam lingkaran ini. Berarti di sini ada soleh. Yang itu artinya kalau pegawai ini datang lebih awal, ya udah pasti soleh juga harus datang lebih awal. Nah, jawabannya B ya. Nah, itu dia. Soal yang kedua, seorang pelaut adalah perenang itu. Nah, ini gitu juga. Misalnya kita buat nih, semua ini pelaut ya, pelaut. Nah, ini satu lingkaran ini dia semua perenang. Nah, sebagian perenang bukan penyelam. Nah, sebagian dari perenang bukan penyelam. Artinya ada perenang lagi. Nah, artinya ada lingkaran perenang lagi seperti ini. Nah, ini ada lingkaran ini perenang. Yang ini tadi lingkaran pelaut, semuanya perenang. Nah, ini lingkaran. Ini satu lingkaran ini kita buat warnanya beda. Nah, satu lingkaran ini dia perenang. Nah, kenapa ini beririsan dengan pelaut sama dengan perenang? Karena pelaut juga semuanya perenang gitu. Nah, sebagian perenang bukan penyelam. Nah, artinya sebagian dari perenang ini tadi bukan penyelam. Nah, jadi yang cocok dengan kesimpulannya ya ini. Nah, ini. Kita cek, semua penyelam adalah pelaut. Belum tentu. Karena sebagiannya di sini. Ini perenang yang bukan penyelam gitu. Yang bukan penyelam. Nah, yang ini. Sebagian pelaut bukan penyelam. Mungkin. Nah, karena sebelah sini ada nih. Sebagian penyelam bukan perenang. Nah, ini pasti salah ya, karena sebagian penyelamnya udah perenang di sini. Ini salah. Ini mungkin ya. Yang D, semua pelaut adalah penyelam. Nah, belum tentu ya. Karena penyelam ini penyelam juga di sebelah sini ya. Ini belum tentu. Semua penyelam bukan pelaut. Nah, jadi semua penyelam ini bukan pelaut. Padahal pelautnya kena nih, karena perenang ya. Jadi jawaban yang mungkin benar, yang pasti ya, itu B. Yang nomor 3, semua binatang adalah makhluk hidup. Semua makhluk hidup akan mati. Kera adalah binatang yang berekor. Tidak semua binatang yang berekor dapat memanjat. Nah, ini sebenarnya gampang ya, walaupun ada 4 kalimat di sini. Yang perlu itu cuma di sini deh. Nah, ini semua binatang makhluk hidup, semua makhluk hidup akan mati. Nah, di sini deh. Berarti nah ini tinggal dicoret aja, sama seperti yang tadi ya, jika P maka Q maka R gitu ya. Nah, jadi ini semua binatang akan mati. Nah, itu deh kesimpulannya. Nggak ada di sini. Nah, kita lihat yang kedua. Nah, ternyata binatang itu di sini disebutkannya kera, berarti kera akan mati. Kera akan mati. Nah, kalau ini gimana? Tidak semua binatang yang berekor dapat memanjat. Nah, ini tidak dapat ditarik kesimpulan. Nah, kalimat yang terakhir ini dengan ini. Oke, itu dia. Lanjut kita ke pembahasan pretestnya ya. Nah, ini. Yang pertama, Susilo adalah siswa paling pandai di kelasnya. Edi kalah pandai dibanding Leonardo, tetapi Leonardo sama pandainya dengan Piki. Piki lebih pandai dari Natsir. Kalau jumpa soal seperti ini, tinggal buat aja boleh diagram ke atas gitu ya. Hierarkinya seperti ini ke atasnya. Nah, jadi di sini yang Susilo ini karena masalah pandai ya. Pandai di kelasnya berarti Susilo itu di atas Susilo. Nah, kemudian Edi kalah pandai dibandingkan Leonardo. Edi kalah pandai berarti Edi itu di bawah Leonardo. Berarti Leonardo
di bawahnya Eddie. Tetapi Leonardo sama pandai dengan Vicky. Berarti ini kita buat sama dengan gitu. Sebelah sini ada lagi Vicky. Nah, gitu. Di sini Vicky. Karena sama pandainya. Kemudian Vicky lebih pandai dari Natsir. Berarti di bawah Vicky ini ada Natsir. Natsir ya. Nah, ini. Oke, sekarang kita cek. Leonardo tidak lebih pandai dari Eddie. Leonardo tidak lebih pandai dari. Padahal lebih pandai ya. Berarti ini salah. Eddie tidak kalah pandai dari Susilo. Eddie tidak kalah pandai dari Susilo. Padahal kalah ya. Nah, karena Susilo di atas, kalah. Vicky lebih pandai dari Susilo. Vicky lebih pandai dari Susilo. Padahal Susilo di atas ya. Salah. Vicky lebih pandai dari Eddie. Vicky lebih pandai dari Eddie. Benar ya, karena Vicky setara dengan sama pandai dengan Leonardo. Ini benar. Natsir lebih pandai dari Leonardo. Salah ya, karena Natsir di bawah dari Vicky, sedangkan Vicky dari Leonardo. Salah. Jawabannya D ya. Next kita nomor 2. Ya, nomor 2. Semua karyawan harus hadir dalam rapat rutin, sementara office boy adalah karyawan. Maka ya ini jelas ya. Ada tadi mirip contohnya. Semua karyawan harus rapat hadir. Berarti ini karyawan semua ya. Satu lingkaran ini harus rapat. Sementara ini sebagian gitu ya. Office B adalah karyawan. Berarti ada karyawan yang office B gitu. Berarti kita buat seperti ini. Ini office boy, OB ya. Nah, sementara ada yang karyawan nih, kena dia di sini. Nah, itu artinya berarti sementara dari office B ini pasti ikut rapat gitu. Nah, nih. Ada juga yang bukan karyawan nih, dia nggak ikut rapat. Yang sebelah sini ya. Ini nggak ikut rapat. Berarti kesimpulannya ini. Sementara office B ikut rapat atau sementara office B tidak ikut rapat. Ini kesimpulan juga ya. Yang ada di pilihan ini sementara peserta rapat rutin bukan karyawan, sementara peserta rapat rutin adalah office B. Nah, ini deh, karena di sini ada OB yang kena ya. Jawabannya C ya. Nomor 3, semua penyanyi adalah artis, sementara penyanyi adalah bintang film. Maka, nah ini kalau kita buat lingkarannya semua penyanyi adalah artis, berarti seperti ini. Ini penyanyi sama dengan artis. Satu lingkaran ini ya. Sementara penyanyi adalah bintang film, berarti sebagian dari sini penyanyi ini itu misalnya di sini bintang film, film. Nah, ini sebagiannya. Ini dia. Sementara penyanyi ini sebagiannya, kena dia bintang film. Nah, maka kesimpulan yang bisa kita ambil, kita cek. Sementara bintang film adalah artis, berarti sementara sebagiannya bintang film. Nah, ini kemungkinannya benar ya. Karena ini ada sementara ya, sebagian bintang film ini artis. Yang B, sementara artis adalah bukan penyanyi. Sementara artis, mana dia ini? Sementara artis bukan penyanyi. Nah, kita lihat di sini kan yang jelaskan penyanyi itu adalah artis ya, bukan artis yang penyanyi. Nah, karena kan penyanyi sama dengan artis, dia bilang kan artis adalah bukan penyanyi, sedangkan di sini penyanyi sama dengan artis, sudah diingkarinya ya. Ini salah jelas ya. Semua bintang film adalah artis, semua bintang film ini adalah artis, belum tentu ya. Sementara penyanyi bukan bintang film, sementara penyanyi bukan bintang film, benar. Yang sebelah sini, ini dia. Ini adalah sementara penyanyi yang bukan bintang film nih. Ini benar. Nah, yang E, sementara penyanyi bukan artis, sementara penyanyi bukan artis. Nah, ini salah karena mengingkari kalimat ini, semua penyanyi adalah artis. Ini salah. Nah, antara A dan D. Nah, yang A ini semua bintang film adalah artis. Perhatikan. Apakah di dalam ini kena dia penyanyi artis ini? Enggak kan? Karena ada sebagian dari sini yang ini bintang film yang bukan penyanyi atau artis. Berarti ini salah. Jawabannya D ya. Nomor 4, ya. Semua kertas bergambar sangat berguna. Ya, kita gambar seperti ini. Ini kertas bergambar. Kertas ini yang berguna. Sebagian kertas yang sangat berguna, berarti yang berguna tadi harganya murah. Berarti ada lingkaran lagi ini. Nah, sebagiannya ini yang murah. Kita buat simbolnya misalnya M ya. Sebagiannya murah nih. Nah, ini. Sebagiannya murah. Ini murah ya. Nah, kita lihat semua kertas gambar harganya murah. Tidak ya, karena kertas gambar yang sebagiannya cuman yang murah nih. Ini yang sebagiannya cuman.
semua kertas yang harganya murah adalah kertas gambar? Belum tentu, karena ada lingkaran lain nih. Lingkarannya ada karena sebagiannya cuma sebagian kertas yang cuma sangat berguna harganya murah. Karena ada lagi kertas yang lain di sini. Bisa jadi gitu, kertas yang lain di sini harganya mahal gitu. Nah, yang C, sebagian kertas harganya murah. Sebagian kertas, ya, ini bisa jadi karena ini ada sebagian tadi ya. Karena ini sebagian kertas adalah harganya murah, ini nyataan yang C. Nah, kalau yang D, kertas yang murah sangat berguna. Kertas yang murah sangat berguna, belum tentu ya. Yang E, semua kertas yang sangat berguna adalah kertas gambar, ini pun belum tentu. Ini jelas salah. Jawabannya C ya. Nomor 5 ya. Hesti, Belly, Pengki, dan Meli adalah mahasiswa satu angkatan dari universitas yang sama. Hesti lulus sebelum Belly, tetapi sesudah Pengki, dan Meli lulus sebelum Hesti. Oke, kita buat kalau hierarkinya atau tulisannya misalnya ke atas ya. Berarti kita buat seperti ini ya. Teman-teman atau bisa ke samping, ke kanan ya boleh ya. Nah, di sini kita perhatikan Hesti, Belly, Pengki, dan Meli mahasiswa angkatan universitas yang sama. Hesti lulus sebelum Belly. Ya, Hesti lulus sebelum Belly. Berarti Belly itu di bawah Hesti. Misalnya gini. Ini Belly, ini Hesti gitu ya. Hesti ini lulus sebelum Belly, berarti dia duluan lulus. Nah, makin ke atas makin duluan lulus ya, lulus. Nah, kemudian tetapi sesudah Pengki, berarti di atas ada Pengki ya. Di atas ada Pengki. Nah, dan Meli lulus sebelum Hesti, berarti Meli sebelum Hesti. Ya, Meli lulus sebelum Hesti, berarti Hesti duluan ya. Meli lulus sebelum Hestinya di bawah ya. Berarti Melinya di atas. Karena Meli lulus sebelum Hesti. Melinya di sini, di atas Hesti ya. Belum tentu di atas Pengki atau belum tentu di bawah Pengki juga. Nah, jadi jawabannya itu Hesti lulus sebelum Pengki. Hesti lulus sebelum Pengki. Enggak ya, karena Hesti itu setelah Pengki. Belly lulus paling akhir. Ya, ini di bawah deh, bener. Nah, Meli lulus paling awal, belum tentu. Bisa jadi dia setelah Pengki ya. Pengki lulus paling awal. Iya, ini Pengki, belum tentu. Bisa jadi dia Meli di atas ini. Karena tadi Hesti itu lulus setelah Meli ya, atau Meli lulus sebelum Hesti. Yang E, Pengki dan Meli lulus pada waktu yang sama, belum tentu. Nah, di sini ada pengecohnya, Meli ini. Ya, karena ini kalimat Meli lulus sebelum Hesti katanya. Artinya Meli ini bisa di atas Hesti sebelum Pengki atau di atas Pengki. Nah, jadi jawabannya yang paling benar di pilihan ini B ya. Oke, kalau ada teman-teman jawaban yang lain mungkin bisa ditanyakan ya. Nah, nomor 6, semua burung tidak bersirip. Semua kuda makan rumput. Nah, ini coba perhatikan. Ada nggak hubungannya burung tidak bersirip dengan kuda makan rumput? Menurut teman-teman, tidak ada kan? Maka jawabannya jelas E ya. Oke, itu dia nomor 6. Nomor 7, nah, keluarga Sanar Hadi mempunyai 5 orang anak. Sanar Hadi lahir sebelum Wana Hadi. Wana Hadi lahir sesudah Yana Hadi. Tetapi sebelum Alek Hadi. Yan Hadi lahir sesudah jadi Jani Hadi. Pira Hadi lahir sesudah Alex Hadi. Nah, ini terlalu banyak kalimatnya. Jadi kita buat satu-satu ya. Ini kok Sanadi, ini keluarga Sanadi. Ini sepertinya Yan Hadi ya. Coba perhatikan. Karena kalau kita buat sana ini nggak mungkin. Kalau kita, nah ini agak apa ya? Soalnya mungkin perlu direvisi. Kalau umpamanya di sini Yan Hadi, artinya gini. Kalau di sini Yan Hadi lahir sebelum Wana Hadi, berarti Yannya di atas Yan Hadi atau Yana Hadi ya, Yana Hadi ini. Berarti di bawahnya, habis itu baru lahir ini Wana Hadi. Hadi. Nah, Wana Hadi lahir sesudah Yana Hadi. Ini pas aja. Tuh. Berarti yang luar sebelum Wana Hadi. Berarti ini Luan lahirin. Pas ya, sudah. Kemudian tetapi sebelum
Alex berarti ini Alex lagi di sini. Alex. Ini duluan lahir, ini di atas ini lahir. Duluan lahir, kemudian Wana Hadi, kemudian Alex. Nah, Yana Hadi lahir sesudah Jani Hadi, berarti di atas Yana nih Jani Hadi ya. Berarti duluan lahir Jani Hadi. Pira Hadi lahir sesudah Alex. Nah, sesudah Alex berarti setelah Alex, berarti ini yang terakhir. Nah, Pira. Jawabannya di sini yang paling mungkin itu Wana Hadi lebih tua daripada Yan Hadi. Wana Hadi tidak ya. Yan Hadi lebih muda dari Alex, tidak juga. Pira Hadi paling tua, tidak juga. Jani Hadi paling tua. Iya. Ini yang paling mungkin ya. Jani Hadi paling tua. Ini dia ya. Dia yang lahir pertama. Oke, kita ke nomor 8. Nomor 8, semua hewan adalah makhluk hidup. Semua makhluk hidup akan mati. Kijang adalah hewan bertanduk. Tidak semua hewan bertanduk memakan rumput. Nah, ini mirip dengan soal yang contoh yang tadi ya. Ini hanya pengecoh aja, 2 kalimat ada yang pengecoh di sini. Nah, ini perhatikan aja di sini. Semua hewan makhluk hidup, semua makhluk hidup akan mati. Itu artinya semua hewan, ya ini dia, semua hewan akan mati. Mana dia? D ya, D. Kalau kijang dapat memakan rumput, kijang adalah hewan bertanduk. Tidak semua hewan bertanduk makan rumput. Ya belum tentu kan kijang makan rumput dari 2 kalimat ini. Nah, yang kedua, kijang tidak dapat makan rumput, belum tentu juga. Yang C, semua hewan tidak akan mati. Ini kurang jelas ya. Yang E, tidak semua hewan bertanduk akan mati. Nah, yang sudah pasti itu semua hewan akan mati nih. Perhatikan di sini. Nah ini. Jadi kita tinggal coret yang makhluk hidupnya. Oke, jawabannya D. Nomor 9, ya ini mudah ya. Nomor 9, sementara sarjana adalah guru. Semua guru harus mengajar. Berarti kalau kita buat lingkarannya, sementara sarjana adalah guru, berarti ada lingkaran ini sarjana, kemudian ada lingkaran kecil itu guru. Nah, jadi dia. Ini guru. Nah, kan belum tentu juga guru ini ada yang ada juga yang bukan sarjana gitu kan. Berarti lingkarannya harusnya keluar gini. Nah, semua guru harus mengajar, berarti yang di lingkaran ini harus mengajar. Ini mengajar. Itu artinya ada yang pengajar adalah sarjana gitu. Karena guru ini kita hapus dulu ya. Ini lingkarannya bukan seperti ini. Sebutkan semua guru harus mengajar gitu. Sementara sarjana adalah guru, berarti bagian dari kecil ini adalah guru. Berarti semua guru harus mengajar. Ya, bisa jadi deh seperti ini. Nah, ini guru. Nah, karena sebagian dari sarjana adalah guru, inilah dia. Sementara sarjana adalah guru. Yang ini. Semua guru harus mengajar. Nah, ada juga guru yang nggak sarjana gitu. Mungkin S2, S3 gitu ya. Atau D3 gitu. Nah, yang ini, yang lingkaran merah ini harus mengajar. Jadi jawaban yang pasti itu sementara pengajar adalah sarjana. Ini dia kalau kita iris yang ini dia. Nah, ini sementara A nih. Karena yang hijau ini dia pengajar. Karena guru kan mengajar. Kena dia sarjana. Karena sebagian dari sarjana itu mengajar, ini kena dia guru. Yang jawaban yang pasti itu A ya. Kalau yang B, sementara pengajar bukan guru. Sementara pengajar bukan guru. Nah, kita perhatikan di sini. Ini semua pengajar guru, berarti ini salah. Sementara guru tidak mengajar, ini salah jelas. Karena ini guru ya harus mengajar. Sementara pengajar adalah guru. Nah, ini salah juga. Karena semua guru harus mengajar. Semua sarjana harus mengajar, belum tentu. Karena ada sarjana yang tidak mengajar nih. Yang bagian ini ya. Ini sementara sarjana yang tidak mengajar. Karena bukan guru. Ini juga salah. Yang pasti itu A di sini ya. Nomor 10, ya. Nomor 10. Sementara seniman berada pada kedudukan utama. Semua yang berada pada kedudukan utama menjadi sejahtera hidupnya. Berarti kalau kita buat lingkarannya seperti ini. Sementara seniman berada pada kedudukan utama. Berarti ada seniman, satu lingkaran seniman. Ada yang berkedudukan pada kedudukan utama. Berarti ada lingkaran satu lagi. Kedudukan utama gitu. Karena sementara senimannya cuma. Nah, ini yang kedudukan utama. Berkedudukan utama. Nah,
Semua yang berada pada kedudukan utama menjadi sejahtera. Berarti di dalam lingkaran merah ini, semuanya sejahtera. Nah ini, di dalam lingkaran merah ini semuanya sejahtera. Itu artinya sementara seniman itu pasti sejahtera. Nah ini, sementara seniman pasti sejahtera. Ada nggak? Gak ada ya. Nah ini, sementara seniman tidak berada pada kedudukan utama. Sementara seniman tidak berada pada kedudukan utama. Ya betul, ini bisa jadi betul. Sementara yang menjadi sejahtera hidupnya seniman, ini belum tentu. Nah ini belum tentu ya. Karena belum tentu juga yang sejahtera itu adalah seniman kan. Kalau seniman itu hidupnya sejahtera, ada nih sementara. Nah yang C, sementara yang berada pada kedudukan utama adalah seniman. Nah sementara yang berada kedudukan utama adalah seniman. Nah ini dia. Ini sebagian ya dari yang kedudukan utama itu seniman. Ini bisa jadi benar. D, sementara seniman tidak sejahtera hidupnya. Sementara seniman tidak sejahtera hidupnya. Nah ini dia, sebelah sini ya. Ini yang tidak sejahtera hidupnya. Nah ini dia. Semua seniman yang berada pada kedudukan utama ini jelas salah. Yang E dan B itu jelas salah. Nah kita perhatikan, kalau yang A, sementara seniman tidak berada pada kedudukan utama. Padahal ada nih. Nah nih, berada pada kedudukan utama, ini jelas salah. Nah harusnya ini nggak ada gitu ya. Nah jadi karena tidak berada, padahal ada gitu ya, salah. Yang antara C dan E, kita perhatikan yang C, sementara yang berada pada kedudukan utama adalah seniman. Nah ini dia, sebagian dari berada kedudukan utama adalah seniman. Padahal sementara juga ada yang bukan seniman gitu. Berarti ini bisa tidak dapat dibuat kesimpulan yang logis. Yang paling logis antara A sampai E itu nih D ya. Sementara seniman tidak sejahtera hidupnya, itu pasti. Kenapa? Karena seniman yang sejahtera hidupnya berada pada kedudukan utama. Itu dijelaskan dalam soal gitu. Nah ini jelas dijelaskan dalam soal. Nah yang pasti di sini yang paling logis itu D. Mungkin teman-teman ada jawaban yang berbeda, silahkan bertanya ya atau diskusikan. Nah demikian untuk pertemuan kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.